Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat dalam keadaan tiada kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita kesempatan ini adalah mengenal Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah ini termasuk salah satu yang harus kita imani. Dan ini termasuk salah satu rukun iman. Yang keberapa anak-anak? Yang keempat. Betul, iman kepada Rasul Allah. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian atau makna Rasul Allah ya. Sebelumnya dengarkan, simak penjelasan Pak Guru sambil dibuka buku kalian ya di bab yang kedua di semester 2 ini. Nabi dan Rasul adalah manusia laki-laki biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti manusia pada umumnya. Makan, minum, tidur, berkeluarga, memiliki keturunan, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, meninggal, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Seorang nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul artinya adalah utusan. Maka Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Apa pengertian dari Rasulullah atau utusan Allah? Yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau kepada umat manusia. Ya, kita lanjut anak-anak. Rasul Allah membimbing manusia agar hidupnya berada pada jalan yang benar. Nah, Rasul membimbing manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama ya, terhadap sesama. Sebagaimana pesan Allah, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, dibuka nanti anak-anak surat Al-An'am ayat 48. Artinya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran surat Al-An'am ayat 48. Nah, anak-anak sekalian, kabar gembira maksudnya adalah janji Allah bagi orang yang mentaati perintahnya. Apa itu? Yaitu kenikmatan dan kesenangan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan peringatan maksudnya adalah bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya akan mendapat balasan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah Rasul atau berapa jumlah Nabi? Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara pasti jumlahnya. Nama-nama Nabi dan Rasul. Yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran ada 25 orang Nabi dan Rasul yang harus kita imani. Nah, berikut nama-namanya. Silakan coba disimak. Mungkin anak-anak pernah mendengar, menyanyi tentang nama-nama Nabi atau Rasul Allah. Coba silakan disimak, Pak Guru akan membunyikan ya, ini nama-nama Rasul Allah. Adam, Idris, Nuh dan Hud,
Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, itu nama-nama nabi dan rasul yang jumlahnya ada 25. Nah, anak-anak sekalian, iman kepada rasul berarti kita meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang yang kedua ini, apa tugas dan bagaimana sifat Rasul Allah? Setiap nabi dan rasul yang diutus di muka bumi masing-masing memiliki tugas yang diemban. Namun di antara sekian banyak tugasnya ada beberapa tugas pokok yang paling utama. Yang pertama, menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, menyeru manusia untuk melaksanakan hukum-hukum dan peraturan Allah di muka bumi. Dan yang ketiga, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala membekali para rasul dengan sifat-sifat istimewa. Agar apa? Agar dapat melaksanakan tugas berat itu. Nah, sifat-sifat istimewa tersebut dikenal dengan nama sifat wajib bagi rasul. Apa arti sifat wajib? Yaitu sifat yang harus dimiliki seorang rasul. Nah, sifat wajib seorang rasul ada berapa? Ada 4. Nah, dengarkan ya. Sifat wajib rasul ada 4. Coba dengarkan anak-anak, Pak Guru mau menyanyikan ya. Nah, nama sifat wajibnya yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Untuk mempermudah Pak Guru mau menyampaikan ya. Sifat wajibnya sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas, tabligh, menyampaikan. Silakan anak-anak ya, kalau mau ditiru menyanyikan boleh. Nah, sekarang kebalikan dari sifat wajib namanya apa? Sifat mustahil rasul. Nah, Pak Guru akan menyanyikan ya. Coba dengarkan. Sifat kebalikan dari sifat wajib tadi. Kizib, bohong, khianat, tidak dapat dipercaya, balada, bodoh, kitman, menyembunyikan, tenteng jes. Ya, boleh, untuk mempermudah anak-anak boleh sambil dinyanyikan. Nah, itu mengenai tugas dan sifat-sifat rasul. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya anak-anak, tolong disimak baik-baik. Ada istilah yang namanya, yang ketiga, pembahasan ketiga kita adalah Rasul Ulul Azmi. Apa? Rasul Ulul Azmi. Nah, di antara 25 nabi dan rasul, sebagian ada yang mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan tugasnya, yang mereka dijuluki Rasul Ulul Azmi. Apa arti Ulul Azmi, anak-anak? Yaitu rasul yang memiliki ketabahan, keteguhan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan yang dialami selama menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Tolong diingat-ingat ya. Nah, ini. Nah, Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? Ada 5. Siapa Rasul Ulul Azmi itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah diantaranya. Biasanya kalau Pak Guru biasanya
memberi singkatan nama Rasul Ulul Azmi ini dengan Nimim. Nimim, N-I-M-I-M, Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Silakan nanti anak-anak tolong diingat-ingat ya, itu Rasul Ulul Azmi. Nah, yang berikutnya anak-anak sekalian, dalam menyampaikan ajaran Allah, Rasul Ulul Azmi ini dibekali mukjizat. Mukjizat, apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang terdapat pada diri Rasul Ulul Azmi ya. Jadi kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Ulul Azmi. Misalnya apa? Contohnya yang pertama Nabi Musa. Yang pertama Nabi Nuh dapat membuat perahu yang bisa menyelamatkan dirinya dan kaumnya dari bencana banjir besar. Padahal pada waktu itu belum pernah ada orang yang bikin perahu. Nah, ini perahu yang besar. Kemudian yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim apa? Dibakar tidak mati atau dibakar tidak hangus atas izin Allah. Lalu apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang besar. Kemudian tongkatnya dapat membelah laut ketika dikejar oleh Fir'aun. Dan juga Nabi Musa memiliki mukjizat mengeluarkan 12 mata air dari batu yang dipukul dengan tongkatnya. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam apa mukjizatnya anak-anak? Dapat membuat burung dari tanah liat, lalu meniupnya supaya hidup seperti burung yang sesungguhnya. Dapat menyembuhkan orang buta, dapat menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya sebentar. Nah, yang kelima adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Ini mukjizat utama Nabi Muhammad. Kemudian juga ada mukjizat yang lain, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian dari celah-celah jarinya bisa memancarkan air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga para pengikutnya. Kemudian Nabi Muhammad jika berjalan selalu dipayungi oleh awan. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang lain adalah dapat membelah bulan menjadi dua. Demikian anak-anak pelajaran kita. Nah, sekarang tugasnya. Tugas dari Pak Guru setelah anak-anak menyimak yang tadi sudah Pak Guru terangkan, tugasnya apa? Catat ya baik-baik. Pertama, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang 25. Boleh dinyanyikan, boleh tidak dinyanyikan ya. Kemudian yang kedua, menyebutkan sifat wajib Rasul. Silakan boleh dinyanyikan kayak Pak Guru tadi atau tidak dinyanyikan. Jadi yang kedua adalah menyebutkan sifat wajib seorang Rasul. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ya, silakan jawaban anak-anak dari ketiga soal atau ketiga tugas dari Pak Guru dikirim melalui voice, melalui suara ya. Kalau mau lewat video juga boleh ya. Tugasnya ada 3 dari Pak Guru. Demikian pelajaran kita di hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.